pasti viral ya, perdebatan antara Rocky Gerung dan Sylvester ya, namanya susah juga, Sylvester antara Sylvester ya. Yang jelas begini saudara sekalian, betapapun Anda emosi dalam berdebat, dua hal yang tidak boleh dilakukan adalah memaki-maki lawan ya. Kalau memaki-maki itu kan berarti perbuatan yang repeated. Yang kedua, menyentuh atau berusaha menyentuh lawan, ya. Jadi begitu saudara sekalian. Jadi kalau kemarin itu saya sempat marah-marah, misalnya sama sama Andi Malarangeng, kemudian sama Kodari, itu ketika berdebat saja. Setelah perdebatan, ya sudah kita baik-baik lagi aja, biasa aja, ya, bahkan makan-makan bareng. Tetapi perbedaan itu ya tetap remains ya, karena Kodari pro Istana Lama dan Istana Baru, kita bagian dari civil society yang ingin memberikan kontrol pada pemerintahan. Jadi menarik ya, tentu sekarang Sylvester menjadi orang yang viral. Coba kita lihat spill ya, apa yang mereka persoalkan persisnya, nanti saya akan komentari. Yang kedua, siapa Sylvester sesungguhnya? Coba kita mulai dari siapa Sylvester itu ya. Sebagaimana diberitakan oleh fifa.co.id. Profil dan biodata Sylvester Matutina, relawan Jokowi yang ngamuk saat debat dengan Rocky Gerung ya. Coba kita bacakan sedikit ya. Bandung FIFA, profil dan biodata Sylvester Matutina baru-baru ini tengah menjadi sorotan usai ngamuk saat berdiskusi dengan pengamat politik Rocky Gerung di sebuah acara stasiun televisi ya. Kejadian itu bermula tatkala Rocky sedang menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar pasal-pasal yang berlaku. Namun tidak ada angin, tidak ada hujan, Sylvester yang notabene-nya merupakan relawan Jokowi tidak terima dengan statement Rocky tersebut. Ia pun meminta bukti pasal apa yang telah Jokowi langgar. Namun belum selesai Rocky menjelaskan, Sylvester langsung ngamuk hingga mencaci Rocky Gerung dengan kata-kata yang kurang pantas. Kau bodoh, goblok kamu, ujar Sylvester kepada Rocky dengan nada tinggi. Berdasarkan informasi yang dihimpun FIFA Bandung, Sylvester Matutina kini menjabat sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed yang merupakan relawan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya ia juga aktif pada Pilpres 2024 kemarin sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Dilansir dari laman Direktori Putusan MARI, berikut biodata Sylvester Matutina. Kenapa dia Direktori Putusan MARI ya? Nama Sylvester Matutina. Tempat tanggal lahir ND Flores, Nusa Tenggara Timur 19 Juni 1971. Beda 2 hari saja dengan Pak Jokowi ya, dan beda 10 tahun dengan Jokowi. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kepala Gading E71, Perumahan Lembah Cinere, Depok, Jawa Barat. Oke. Ya, begitu saja sobat sekalian. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, Sylvester ini sering sekali diundang di televisi ya untuk acara-acara debat. Sama saya juga berapa kali ya, ada di TV One ya, kemudian ada di iNews ya. Jadi ya bisa dibilang dia mewakili suara istana kalau diundang, karena diundang sebagai bukan sebagai juru bicara istana, tapi sebagai relawan. Oke, itu satu hal ya. Lalu apa yang mereka perdebatkan sesungguhnya yang kita bisa ulas ya. Oke, coba ini dulu kita baca ya. Keras, Rocky Gerung singgung penjilat, Sylvester emosi hingga keluar kata kasar. iNews.id, rakyat bersuara hadir kembali pada Selasa malam dengan tema banyak drama jelang pilkada. Kenapa? Bersama beberapa narasumber kredibel diantaranya Ges Khalifa, relawan Anies Baswedan, Sylvester Matutina, Ketum Solidaritas Merah Putih, Ciko Hakim, juru bicara PDI Perjuangan, Immanuel Ebenezer, Ketum Prabowo dan Jokowi Mania. Saya berharap nanti kalau Prabowo menjadi
atau dilantik sebagai presiden, tolong Pak ya, Bapak larang orang-orang menggunakan nama Prabowo. Ya, karena Bapak adalah belongs to the Republic. Nama Prabowo itu adalah nama resmi Presiden Republik Indonesia. Tidak untuk dijual perbelikan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kalau sudah pensiun nggak apa-apa. Misalnya saya mengatakan tidak boleh menggunakan nama Jokowi harusnya. Karena Jokowi itu presiden, our presiden, bukan presiden relawan saja. Sehingga kalau misalnya mau digunakan setelah Jokowi pensiun ya silahkan saja. Tapi selama during his presidency, harusnya nama presiden itu tidak boleh digunakan untuk nama organisasi apapun. Masa nama organisasi menggunakan nama presiden ya? Oke. Dan justru itu akan dimanfaatkan untuk mencari katakanlah keuntungan, minimal keuntungan politik ya. Akademisi Rocky Gerung dengan nada menyindir bahwa kebanyakan orang menuju kesuksesan bukan dengan kerja keras tetapi dengan cara menjilat. Mendengar pernyataan dari Rocky tersebut, Ketum Solmed Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina pun terpancing emosinya dan menyerang Rocky Gerung secara personal. Bahkan Sylvester sempat menghampiri akademisi kondang tersebut dan mengucapkan kata-kata kasar di hadapan para mahasiswa yang hadir. Dan bukan contoh yang baik ya sesungguhnya. Jadi kalau berdebat itu setelah itu rangkul-rangkulannya. Saya mendebat Kodari ya, kalau ketemu Kodari ketawa-ketawa aja, salaman ya, ejek-ejekan, tetapi nuansanya tidak sampai dibawa ke hati kalau saya ya. Tetapi prinsipnya tetap ya, saya tidak setuju dengan langkah-langkah Kodari misalnya membackup rezim ini. Itu prinsip, tetapi kemudian tidak harus kita berkelahi ya. Sama Andi Malarangeng juga begitu ya, bertemu ya biasa saja ya. Bahkan setelah ribut di debat iNews ya kita makan bareng. Nggak ada, nothing personal karena kita berusaha mempertahankan posisi masing-masing ya. Dan tidak boleh mengatain goblok, bodoh dan lain sebagainya. Kalau nunjuk-nunjuk itu karena apa ya? Acting lah sedikit, bukan juga kalau acting nggak bener, kalau bukan acting apa namanya ya, ini apa kalau kita ngomong tuh dengan gesture itu kan beda semangatnya kan gitu. Oke. Tetapi pada iNews terakhir ya Anda lihat saya senyum-senyum saja memperhatikan perdebatan mereka dan berusaha untuk jernih menilai, itu saja. Nah walaupun dilemanya kan televisi ini nggak suka orang mau lihat jernih menilai. Selalu ingin orang yang ada action, ada aksinya. Ya it's okay, nggak apa-apa. Karena itu saya harus kembali ke jati diri ya untuk jernih menilai mana A, mana B dan lain sebagainya, tidak emosi ya. As my character before ya. Oke, coba kita lihat sobat era sekalian apa yang mereka perdebatkan. Nah ini ya. Karena kita bisa bantah itu nanti. Relawan tegaskan Jokowi tak cawe-cawe di balik batalnya Anies maju Pilgub Jawa Barat. Jakarta, iNews.id. Ketum Solidaritas Merah Putih Solmed Sylvester Matutina menegaskan tidak ada cawe-cawe Presiden Jokowi di balik batalnya Anies Baswedan maju Pilgub Jabar. Anies batal maju pilkada karena tidak ada aspirasi dari warga Jabar. Cawe-cawe itu 1000% nggak ada. Pernyataan Ono Surono itu nggak ada buktinya. Itu sudah dibantah oleh jubir Anies namanya Hamid, kata Sylvester ya. Sylvester juga merupakan relawan Jokowi menegaskan Anies batal maju Pilgub Jabar juga tidak ada aspirasi dari partai. Pertama bahwa Pak Anies tidak ada aspirasi dari masyarakat Jabar dan kedua tidak ada aspirasi dari partai untuk meminang Pak Anies di Jabar, ucapnya. Sylvester juga turut membantah pernyataan relawan Anies Baswedan Ges Khalifa yang menyebut banyak partai tersandra kekuasaan dan takut jika kasus hukumnya diungkap. Terus saya hanya memberikan sedikit pencerahan bahwa ada partai yang tersandra, contohnya Nasdem. Kalau saya melihat Pak Anies akhirnya bisa nyapres kemarin, begitupun Pak Ganjar walaupun ada indikasi kasus hukum, katanya. Ya, saudara sekali gini. Sebenarnya kan masing-masing pihak mempertahankan argumentasi ya. Jadi di dalam melakukan analisis politik itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya.
tinggal adu-adu kekuatan saja, fakta, data, dan tentu saja analisa ya, fakta, data, dan analisa. Ya sudah, kita tidak bisa juga memaksa orang lain untuk setuju kepada kita. Lalu akhirnya kita kembalikan kepada masyarakat. Mana yang Anda lebih percaya analisisnya? Analisis Sylvester ya, yang mengatasnamakan sebagai relawan Jokowi, analisis Gas Khalifa ya, yang dekat dengan Anies Baswedan, atau analisis Rocky Gerung yang dalam banyak hal orang mengatakan wah ini dekat dengan Prabowo Subianto, dekat dengan SBY dan lain sebagainya. Nah sekarang tinggal kecerdasan dan kewarasan masyarakat saja, jadi tidak perlu emosi juga menurut saya ya. Karena tidak ada yang benar, tidak ada yang salah kalau kita bicara melakukan analisis. Karena orang yang mengatakan bahwa Jokowi cawe-cawe di pilkada itu ya ada indikasinya ya. Saya bicara pilkada secara umum dulu ya. Misalnya indikasi untuk DKI. Lihat saja interview ya Pramono Anung dengan Najwa Shihab. Kan kelihatan di situ. Kalau antara Pramono Anung, Pratikno, dan Jokowi itu bicara tentang siapa yang menjadi gubernur DKI. Padahal kita tahu mereka adalah pihak-pihak yang tidak relevan. Kan yang relevan itu adalah Megawati. Karena Megawati lah yang memutuskan. Tapi kalau dikatakan, karena mereka juga anggota PDIP loh. Walaupun anggota, tapi cara pembicaraan mereka seperti mereka pick somebody untuk ditaruh sebagai calon gubernur. Kan begitu. Yang kedua, banyak keyakinan orang mengatakan bahwa ya partai-partai kalau nggak disandra, diancam, dibujuk saja. Ya, kalau yang ada masalah hukumnya itu yang menjadi menjadi katakanlah cara untuk menaklukkan mereka. Kalau tidak ada masalah hukum ya dibujuk itu dengan jabatan ya, dengan iming-iming jabatan sudah diam semua. Lalu dalam konteks Jawa Barat ya kita jangan percaya panggung depan saja. Kalau kita percaya panggung depan saja susah. Panggung belakangnya harus kita pahami ya. Jadi kalau panggung depannya statementnya memang iya Anies beralasan ya beda dengan DKI tidak ada permintaan. Ya jelas saja tidak ada permintaan karena tidak ada yang menyangka dia dimajukan di Jawa Barat kan begitu. Dan itu pun waktunya kan cepat sekali, cuma berselang beberapa jam setelah dia ditolak. Nah, yang kedua, yang tidak dikatakan itu yang perlu kita ucapkan juga. Yang tidak dikatakan itu ada sebuah kekuatan yang menghalangi semua partai politik untuk join PDIP memajukan Anies. Itu suara yang didapatkan dan ya ada kalau buktinya kan tidak bisa juga kita pembicaraan belakang panggung kemudian dibawa ke tengah panggung. Gawat kita. Sama saja dengan mencelakakan orang kan begitu. Pembicaraan belakang panggung, tapi yang penting Anda analisis sendirilah. Ya. Jadi cara analisisnya itu rasional, objektif dan masuk akal gitu loh. Ya, rasional, objektif harusnya. Akal sehat sebagai contoh misalnya. Kenapa partai seperti PKB misalnya ya mau tidak mendapatkan apa-apa dalam mengusung Rakus Ridwan Kamil Suswono, padahal awal-awal dia mengatakan nggak suka kalau calonnya atau wakilnya adalah dari PKS. Kan berarti kan ada something, ada something wrong ya kan? Kenapa partai seperti Nasdem yang meyakini bahwa Anies itu elektabilitasnya tinggi dan sulit dilawan kata Surya Paloh, ya? Tiba-tiba kemudian berbelok juga. Kan there must be something. Kan gak mungkin kalau gak ada something. Kenapa PKS misalnya tidak mau balik ke Anies, tetap bertahan di Suswono, RK Suswono, atau tidak mau balik mencalonkan kader sendiri walaupun pemenang pemilu ketika ada putusan MK. There must be something. Ya kan? Masa politik kita maknai lugu-lugu aja? Kalau politik cuma panggung depannya selesai semua baik-baik saja ya.
nanti paling ya enggak tahu kok tanya saya. Jadi seolah-olah kita menganggap bahwa peristiwa politik itu berlalu tidak ada kaitan dan tidak ada hubungannya. Nah, itulah tugas kita melakukan analisis. Bisa jadi analisis kita berdasarkan serpian fakta itu dianggap keliru, salah. Tetapi tidak bisa juga memaksa orang untuk untuk menyampaikan di ruang publik informasi-informasi yang didapatkan yang tentu berguna bagi bahan analisis tetapi tidak untuk diungkapkan ke publik. Masa kemudian kita tanya siapa yang ngomong itu? Mati orang yang menyampaikan informasi itu ya. Jadi makanya kemudian ada prinsip jurnalistik yang melindungi narasumber. Yang paling penting adalah apa yang dikatakan tuh logis dan rasional. Lalu kembalikan kepada rakyat, masyarakat. Apakah masyarakat setuju nggak analisis kita? Kalau masyarakat setuju analisis kita, dia ikuti dong. Kalau dia tidak setuju, walaupun Anda mengatakan membodohi masyarakat, ya, mengapain masyarakat itu punya objektivitas sendiri dia. Karena itu jangan khawatir. Ya, ini sama seperti PKS ya. Mau ngomong beribu kali pun alasan mendukung Bobi Nasution, alasan masuk Kimplas dan lain sebagainya. Kalau masyarakat pendukungnya tidak mau tahu, ya itulah hukum pasarnya. Ya. Hukum pasarnya adalah kalau Anda tidak dipercaya, Anda tidak akan diikuti. Nah, sama berlaku juga kepada saya. Kalau saya tidak dipercaya, saya juga tidak akan diikuti. Misalnya saya punya agenda pribadi, punya ketidaksukaan dan kebencian dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ya ringan-ringan sajalah ya. Kita tidak bisa mengklaim kebenaran, tapi orang lain juga tidak bisa mengatakan kita salah. Ya, menganalisis itu adalah justru seni intelektual, menunjukkan sejauh mana Anda jeli. Anda punya fakta, punya data, punya analisa yang kuat untuk menyampaikan suatu hal. Nah, disitulah nanti masyarakat akan menilai siapa yang sebenarnya punya akal sehat, siapa yang sebenarnya punya data, siapa yang sebenarnya berargumen tapi tidak sekedar sentimen. Gitu ya, sobat R sekalian. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini. Aduh mataku, ya kan? Apalagi ya. Apakah RH pernah sampai marah dan berkata kasar ketika berdebat seperti apa yang dilakukan Silverstone? Ya pernah sekali, tapi tidak sampai mengajak berkelahi ya. Ya paling menggunakan kata bodoh itu sekali doang ya kan. Tetapi tidak dalam konteks ngajak berkelahi ya. Dalam konteks yang menurut saya masih terkontrol lah ya. Setelah itu malah kita ketawa kan. Artinya gini, tidak pernah dibawa ke hati itu aja ya. Gitu. Tapi kalau lawan kita membawanya ke hati ya itu lain.